Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di pekan ke-9 ini, Ustazah mau menyampaikan tentang tema air, api, udara. Subtemanya manfaat dan bahaya udara. Udara itu apa ya Ustazah? Nah, udara itu benda yang tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan teman-teman. Udara itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Apa saja sih? Tumbuhan, hewan, manusia itu membutuhkan udara untuk hidup. Nah, manfaat udara itu apa ya? Manfaat udara itu yang pertama untuk bernafas. Nah, kita bernafas itu menghirup udara. Yang kedua, untuk menggerakkan layar pada kapal. Nah, biasanya kan kapal atau perahu itu ada layarnya ya teman-teman. Nah, layar tersebut kenapa bisa bergerak? Karena tertiup oleh udara, digerakkan udara atau angin. Nah, yang ketiga, untuk menggerakkan layang-layang. Layang-layang bisa terbang ke atas itu karena gerakan dari udara. Yang keempat adalah untuk menggerakkan kincir angin. Dan masih banyak lagi manfaatnya udara teman-teman. Terus bahayanya udara apa ya? Bahayanya udara salah satunya adalah angin puting beliung. Nah, udara atau angin yang sangat besar itu menyebabkan angin puting beliung. Yang kedua, bahayanya udara adalah terjadinya ombak yang sangat besar atau bisa disebut dengan tsunami. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasan dari subtema kali ini. Hai teman-teman, kita akan belajar lagi di sentra persiapan. Nah, sudahkah teman-teman olahraga pagi hari ini? Ustazah akan mengajak teman-teman untuk melompat dihitung 1 sampai 8 ya teman-teman. Jika teman-teman sudah selesai, kerjakanlah lembar kerja sentra persiapan. Cara mengerjakannya, teman-teman diminta untuk menulis lambang bilangan. Contoh nomor 1, 26 sama dengan teman-teman menulis angka 2 dan 6. Lalu untuk mengerjakan soal nomor 2 sampai nomor 5 caranya sama ya teman-teman. Soal selanjutnya, teman-teman diminta untuk mencari bentuk bangun datar lalu mengelompokkan. Contohnya, teman-teman silahkan cari gambar bangun datar lingkaran pada gambar pesawat. Kemudian hasilnya silahkan ditulis di dalam gambar bangunnya ya teman. Jika teman-teman sudah selesai mengelompokkan bangun datar, teman-teman bisa melanjutkan dengan mewarnainya ya. Tara, saatnya bermain di sentra bahan alam. Yuk, kita langsung ke kegiatannya teman-teman. Untuk kegiatan awal, teman-teman lakukanlah gerakan merangkak di bawah meja. Lalu kegiatan berikutnya adalah tanya jawab bersama ayah bunda tentang keadaan udara di waktu pagi, siang, dan malam. Ups, jangan lupa direkam suara ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menonton video tentang siklus udara. Ini dia videonya. Alhamdulillah ya teman-teman, Allah telah menciptakan udara untuk kita bernafas. Di pekan ini kita akan mempelajari dari mana udara itu berasal, atau yang bisa kita sebut sebagai siklus udara. Udara bersih berasal dari tanaman-tanaman hijau. Udara bersih tersebut dinamakan oksigen. Oksigen inilah yang kita hirup ketika kita menarik nafas. Setelah menarik nafas, pasti kita akan mengembuskan udara. Nah, udara yang kita hembuskan inilah yang disebut karbon dioksida. Karbon dioksida selanjutnya akan masuk dan dimasak di dalam tanaman, lalu akan menjadi oksigen lagi, yang nantinya akan kita perlukan untuk bernafas.
Jadi, itulah siklus udara di sekitar kita. Dari video ini kita bisa tahu betapa pentingnya dan istimewanya tanaman yang diciptakan Allah. Kita harus selalu menjaga dan merawat lingkungan kita supaya tidak rusak. Yeay, sekarang saatnya menjawab pertanyaan di lembar tugas. Semangat teman-teman! Sentra Audiovisual dan Kreativitas. Teman-teman, sebelum belajar, lakukanlah berjalan jinjit di gambar jejak kaki seperti yang dicontohkan. Selanjutnya, teman-teman menggambar balon sebanyak 7 dan diwarnai Mechiko Hibiniu. Kegiatan selanjutnya, kita akan membuat balon udara. Langkah pertama, lipat kertas lipat menjadi 2 bagian dan digunting menurut pola yang sudah Ustazah contohkan. Lanjut, kasih lem pada setiap kertas yang sudah digunting tadi dan ditempelkan tumpuk-tumpuk seperti ini ya teman-teman. Satu bagiannya lagi dikasih lem, ditempel kertas lagi. Lakukanlah seperti itu sampai kertasnya menempel semuanya. Nah, seperti ini ya teman-teman jadinya. Selanjutnya, potong tusuk sate yang sudah Ustazah berikan dan dipotong menjadi 4 bagian. Lanjut, tusuk tadi ditempelkan pada bagian kertas yang sudah dilipat-lipat tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman jadinya. Setelah itu, kasih tutup botol pada ujung tusuk sate dan diberi solasi satu persatu ya teman-teman. Setelah semuanya dikasih solasi satu persatu, lanjut kita solasi memutar. Nah, sudah jadi deh balon udara yang kita buat. Selamat mencoba di rumah teman-teman bersama ayah atau bunda. Sekian dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar dan bermain di sentra ibadah dengan subtema manfaat dan bahaya udara. Sebelum teman-teman belajar, jangan lupa lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut ini. Kegiatan selanjutnya teman-teman adalah menonton video kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Selanjutnya teman-teman menirukan lafaz adzan seperti yang telah Ustazah contohkan. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selanjutnya untuk kegiatan terakhirnya teman-teman yaitu menirukan lafal iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sekian dulu pembelajaran kita di Sentra Ibadah. Selamat Hai teman-teman, ketemu lagi di Sentra Bahasa dan Peran dengan subtema manfaat dan bahaya udara. Pada kesempatan kali ini, teman-teman akan melakukan 4 kegiatan yang akan dilaksanakan di putaran selanjutnya ini di Sentra Bahasa dan Peran. Yang pertama, teman-teman akan melakukan melompat seperti gambar yang ada di video pembelajaran ini ya, bersama ayah dan bunda, dan kemudian di foto. Dan kedua, ada manfaat udara. Teman-teman nanti menulisnya ya di buku tulis, yakni yang pertama untuk bernafas, yang kedua untuk menggerakkan layar perahu, yang ketiga manfaatnya adalah untuk menaikkan layang-layang supaya bisa terbang ke atas. Yang kesekian adalah untuk meniup balon. Siapa yang suka balon? Nah, yang ini untuk menggerakkan kincir angin. Kegiatan yang selanjutnya adalah teman-teman menyebutkan benda-benda yang membutuhkan udara. Apa saja ya itu teman-teman? Kira-kira teman-teman tahu? Ya, yang pertama adalah roda. Roda membutuhkan udara supaya bisa berjalan. Nah, ini balon udara. Balon udara supaya bisa terbang, dia membutuhkan udara juga. Yang ini adalah kincir angin supaya bisa bergerak, berputar, dia menggunakan udara. Yang ini, teman-teman bermain layang-layang, itu juga membutuhkan udara. Teman-teman meniup balon itu juga membutuhkan udara ya. Dan yang kegiatan selanjutnya, teman-teman mempraktekkan meniup balon. Siapa yang suka balon? Nah, kita praktekkan ya, kemudian dikirim ke ustazah fotonya. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di puncak tema air, api, udara ciptaan Allah. Subtema
manfaat dan bahaya udara. Oh iya teman-teman, ada Twibbonsnya juga loh. Jangan lupa diklik dan buatlah foto menarik teman-teman di aplikasi ini. Happy fun! Teman-teman, puncak tema kita hari ini kita mau membuat lampion yang terbuat dari botol bekas sama balon. Nah, gimana caranya? Botol bekasnya ini nanti disobek. Nah, seperti itu teman-teman nanti jadinya. Disobeknya tidak sampai bawah ya. Lalu balonnya nanti dimasukkan ke dalam botol, lalu ditiup. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti kita bikinnya balonnya yang lebih besar lagi sampai penuh ya kuahnya. Setelah ditiup nanti bisa ditali, dilepas, ditutup sama tutup botol. Nah, nanti bisa dihias pakai pita-pita yang cantik atau plastik yang cantik. Nanti dikasih tali boleh, tidak dikasih tali juga boleh. Jadilah nanti lampion cantik. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat dan berkah selalu. Jaga kesehatannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.